Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya Susi Juwita Budiharti, CGP Angkatan 9 dari Kota Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai pendidik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif dapat dilakukan dengan menggunakan konsep disiplin positif, yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan, memahami nilai motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, restitusi dengan posisi kontrol seorang pendidik, pembentukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Disiplin positif dilakukan dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Diarahkan pada disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua. Motivasi yang pertama yaitu motivasi eksternal, yakni menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal, yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Maka harus dihindari hukuman atau penghargaan yang berlebihan untuk menghindari motivasi eksternal. Posisi kontrol seorang pendidik, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan mendampingi murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan terbentuknya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terdiri dari 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah agar murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Keterkaitan materi. Kali ini keterkaitan materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang pertama, keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan melakukan budaya positif di sekolah untuk mempermudah terwujudnya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun anak sesuai dengan kodratnya.
Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua pihak terkait dan adanya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan. Yang pertama, saya memahami tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan, dan segitiga restitusi. Kedua, hal yang menarik dan di luar dugaan saya, yaitu ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Dan ternyata penghargaan berdampak tidak baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yakni sebagai penghukum dan teman. Seharusnya saya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Maka anak menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Pengalaman seperti apakah yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Pengalaman yang saya alami yaitu saya menangani siswa yang sering sekali tidak mengikuti pelajaran dengan menggunakan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan yang saya alami, saya merasa sangat termotivasi dan terus belajar untuk memperbaiki diri sendiri sesuai dengan nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah memulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Sedangkan hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer yang membuat anak merasa nyaman dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda gunakan dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda gunakan dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Kemudian apa perbedaannya? Sebelumnya, sebagai penghukum dan teman, perasaan saya saat itu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak yang bermasalah. Posisi sebagai teman kadang disepelekan oleh murid yang sering melakukan pelanggaran.
Setelah mempelajari modul ini, saya belajar menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid, sehingga membuat saya merasa senang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Bila mana iya, tahapan mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya 2 tahap saja, yakni tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ketika menstabilkan identitas, saya memberikan pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah bersalah, atau kita pasti punya kesalahan dan kita merupakan manusia yang tidak sempurna. Tahap validasi tindakan yang salah, saya biasanya memberikan pertanyaan, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti ada alasannya. Namun, kelemahannya dalam penyelesaian ini, murid tidak diajak untuk mencari solusinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun di sekolah? Menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, yaitu komunikasi, kolaborasi antar kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan murid, agar budaya positif dapat dilakukan tidak hanya di sekolah saja, tetapi dimanapun anak berada, supaya tertanam karakter positif di dalam diri anak, sehingga terbiasa untuk melakukannya di lingkungan manapun dia berada. Demikian penyampaian dari saya terkait koneksi antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.